Halo Kitaler, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku mau nge-review raket yang baru aku beli ya. Sepertinya kok banyak orang yang ambil ya, jadi ini laris manis. Raket dari brand Vellet ini tipe TJ1000, ini yang varian speed. Jadi TJ1000 yang baru dia ngeluarin yang ada 3 varian, ada speed, ada power, sama kontrol. Kalau menurutku sih brand Vellet ini ngeluarin nama-nama raketnya itu bikin bingung calon pembeli. Soalnya dia banyak pakai kata TJ. TJ itu artinya T-join ya. Jadi di daerah T itu yang paling dibangga-banggakan oleh brand Vellet ini, soalnya bentuknya itu agak unik gitu. Dan kalau beberapa bulan atau tahun sebelumnya sempat ngeluarin yang namanya TJ Power 1000. Nah, ini yang baru namanya TJ 1000. Nah, ini juga ada varian ya, TJ 1000 Power. Jadi jangan salah sama dengan yang kemarin tuh TJ Power 1000. Jadi kebalik. Ini TJ 1000 Power, bukan TJ Power 1000. Terus di lain kategori dia punya woven TJ Power, kan? Semua ada TJ, ada powernya. Atau yang di kategori pro ada woven TJ 1000. Jadi cukup membingungkan ya, ada persamaan kata dan angka TJ 1000. Tapi dibedakan sama TJ Power 1000, ini TJ 1000 speed, ada TJ 1000 power, ada juga yang woven TJ 1000, semua pakai TJ 1000, TJ 1000. Jadi membingungkan. Waktu aku browsing di Google sih juga keluarnya itu macam-macam. Jadi enggak yang baru ini yang keluar, tapi keluar yang pro itu juga semuanya keluar gara-gara kata TJ 1000-nya dipakai berulang kali. Oke, kalian bisa lihat sendiri ya, dan kalian bisa baca bentuk fisiknya itu kayak apa. Aku milih raket ini karena balance point-nya itu 280 sampai 285, walaupun pada akhirnya setelah aku pasangin grip itu jatuhnya jadi grip dan senar ya, jadi ke 289-an. Aku memang cari raket yang 285 balance point-nya, soalnya mirip sama Nanoflare 700, raket favoritku. Terus aku cari yang memang harganya lebih murah jauh, biar kalau benturan sama temen itu aku nggak terlalu menyesal. Soalnya kemarin-kemarin beli raket mahal-mahal, benturan sama temen terus rengat. Jadi menyesal lah aku. Ini aku ukur balance point-nya sewaktu grip aslinya belum aku lepas, dan memang agak kecil sih ya gripnya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk tidak melepas grip asli, dan ini masih ada plastiknya. Waktu aku ukur itu jatuhnya di 295-an ya, 295. Next, berikutnya aku ukur balance point-nya lagi sewaktu plastiknya udah aku ambil, terus aku balut sama overgrip yang tipis. Jadi masih ada grip asli ya, karena aku kira udah kecil sih batang ininya ya, gripnya itu, jadi nanti terlalu kecil kalau aku lepas. Tapi ya kita lihat aja nanti. Oke guys, cuman review raket dari bentuk fisiknya. Sekarang kita review aja bagaimana kita pakainya. Waktu pertama kali aku coba di toko ya, jadi kosongan, itu aku sempat coba yang TJ 1000 power, terus yang TJ 1000 yang itu kontrol, dan yang speed. Kalau kosongan aku ayun-ayun gitu, aku sukanya yang speed sama yang power. Yang kontrol aku gak suka, soalnya agak bandul tuh, kayak ada yang narik telat gitu. Jadi waktu diayun ke depan kayak mau nyemes gitu,
kayak kepalanya itu telat jatuhnya. Mungkin bisa buat bantu mukul lebih kenceng juga bisa sih, tapi aku pikir itu karena mereka bikin yang tipe kontrol itu head heavy, kepalanya itu lebih berat. Terus batangnya pakai yang punya TJ 1000 speed, yaitu yang di tengah-tengah, setengah fleksibel ya. Makanya aku rasa kayak ada yang bandul ya. Mungkin kalau kalian tangannya beda bisa jadi feelingnya juga beda. Tapi kalau yang power aku rasa karena batangnya itu stiff, terus kepalanya berat, jadi mungkin lebih cocok buat tukang smash. Dan aku sih kalau mau main pakai itu kayaknya lebih mending daripada yang TJ yang kontrol. Tapi aku tetap milih TJ 1000 speed soalnya aku mainnya bukan tipe yang smashers, bukan tukang smash. Dan ini aku udah pakai kemarin tuh, sempat main kalau nggak salah ada 6 gamean kok. Yang terakhir aku balik ganti pakai raket nano flare ku yang 700. Itu terasa ya sedikit berbeda karena harganya juga 3 kali lipat. Tapi aku akan fokus review ke raket ini aja ya. Oke, yang pertama aku merasa tanganku sakit. Ya mungkin karena belum terbiasa ya. Jadi waktu aku coba beberapa kali tampelan, itu aku coba kan ngemes, backhand gitu. Itu agak terasa kayak ini ya, kayak overuse gitu. Mungkin karena biasanya aku pakai nano flare itu kayak effortless, jadi mukulnya dikit tapi jatuhnya udah bisa kenceng gitu. Tapi enak sih raketnya. Terus aku juga ini ya, rubah beberapa posisi pegangan grip. Kalau biasanya aku pegang agak belakang, ini ternyata nggak terasa geter kalau aku megangnya itu agak maju dikit. Terus itu juga pas sih, jadi ngelopnya enak, nyemesnya enak, terus ya naruh bolanya itu enak. Yang paling aku rasakan istimewa dari raket ini itu naruh bola tipis-tipis di depan net itu enak. Placingnya itu bisa halus banget. Dan kamu mukulnya itu kayak effortless, jadi nggak perlu harus terlalu hati-hati atau nggak perlu terlalu keras. Tapi naruhnya itu enak, walaupun kamu nggak naruh pelan di depan net ya, kayak misalkan di setengah lapangan atau mungkin mau ditaruh di pojok belakang dari lapangannya lawan gitu, itu enak, gampang. Dan yang penting itu akurat. Jadi kadang kamu punya raket yang dipakai enak, tapi kalau buat mukul yang agak kenceng gitu nggak akurat. Nah itu bisa terjadi karena shaftnya atau batangnya itu fleksibel, jadi pengaruh juga. Powermu itu gede tapi batangnya fleksibel, jadinya bandel atau terlambat. Itu penyebab pertama. Yang penyebab kedua, kalau pukulanmu nggak presisi itu bisa dari T-jointnya. Dan aku lihat T-joint vellet yang dibangga-banggakan ini cukup besar, cukup lebar ya bentuk T-nya itu dibanding raket-raket lain. Aku ya mungkin mereka membanggakan hal itu, tapi aku kurang cocok sih. Cuman kalau lihat dari fisiknya yang gede kayak gini, ya kemungkinan besar memang nggak berubah kalau T-jointnya itu jelek. Kan kalau Yonex itu dia punya teknologi kayak ada besinya di dalam ya. Jadi di dalamnya T-joint itu ada kayak pengerasnya gitu, jadi nggak melintir. Waktu kalian mukul agak silang atau serong gitu, kepala raketnya itu tetap lurus gitu.
sesuai dengan arah yang kamu mau. Dan menurut pendapat teman-teman memang ada perbedaan raket yang murah dan yang mahal, dan kalau yang mahal memang pengaruhnya ya memang di situ di T-join itu. Katanya kalau raket yang murah dia pakai kalau kepinginnya naruh di tempat yang itu, tapi kenyataannya nggak tiba di tempat atau lokasi yang dia mau. Nah itu kemungkinan besar karena T-joinnya nggak bagus atau raketnya terlalu fleksibel. Itu perbandingan ini ya antara yang murah dan yang mahal. Walaupun mungkin bisa karena tipe raketnya nggak sesuai, misalkan raketnya ringan atau berat atau headlight atau head heavy. Dan rata-rata kalau headlight itu biasanya produsen tuh ngasih shaftnya itu yang kaku atau stiff biar nggak telat atau nggak terasa ampang. Ampang itu kayak nyemes keras tapi jatuhnya itu pelan atau nggak sekeras yang kita mau. Itu namanya raket ampang atau raket kosong. Kamu pukul tuh kayak nggak ada tenaganya. Itu biasanya kalau produsennya bikin raket 4U sama 5U dan 6U ya, satu tipe itu. Kalau kamu nggak mau pakai yang 4U karena mungkin terlalu berat, kamu beli yang 5U atau 6U. Biasanya yang 5U sama 6U itu terasa ampang, tapi yang 4U enggak. Jadi begitulah kalau, tapi nggak semua ya, aku nggak bisa kasih kayak peraturan kayak gitu, tapi kebanyakan orang-orang bilangnya kayak gitu. Jadi mungkin bisa buat masukan kalau kalian nyobain punyanya temen 5U kok rasanya gak enak, terus ternyata produsen itu punya raket yang sama tapi yang tipenya 4U, ya itu kayak yang kemarin aku beli itu ya, Victor Aura Speed SMP. Nah itu waktu temenku coba yang 5U rasanya atau reviewnya dia ampang. Akhirnya aku beli yang 4U dan ternyata enak-enak aja, nggak ampang gitu. Malah ngelop sama smashnya itu cukup kenceng. Oke, balik lagi ke raket TJ 1000 Speed ini ya. Kalau buat defense walaupun raketnya cepat, tapi aku rasa masih kurang cepat dibandingkan Nano Flare yang 700. Jadi bola-bola yang serobotan lawan terus diarahin ke muka kita itu biasanya aku bisa nempatin ke tempat lain. Ini cuman bisa ditangkis aja, jadi nggak bisa ditempatin ke tempat lain. Soalnya mungkin kayak ada sedikit berat sih. Karena bentuk framenya itu kan ya nggak tipis ya, makanya kalau dibandingin sama Nano Flare itu yang bentuk framenya tipis, pasti ada beda di aerodinamisnya ya. Walaupun ini dia bilang teknologi low aerodinamis ya, harusnya nggak usah pakai kata low ya, soalnya aerodinamik itu kan udah menunjukkan kalau hambatan anginnya itu kecil, jadi nggak perlu dibilang low lagi. Tapi ya suka-suka yang punya merek lah. Yang kedua aku mau review yaitu backhand. Backhand kalau pakai ini ya entah karena teknik backhandku yang salah atau belum terbiasa, tapi aku merasa backhandnya pakai raket ini kurang. Maksudnya kamu itu perlu extra effort buat bisa memukul backhand sampai belakang atau sampai tinggi. Dan aku lihat kalau aku maksa untuk memukul malah bukan ke belakang, malah ketinggian, tapi masih di tengah-tengah lapangannya lawan. Ya harus timingnya harus ngatur lagi sih. Mungkin harus aku rubah lagi, mau pegang di ujung raket atau di tengah-tengah atau
masih belum, soalnya kan baru 1 hari umur raketku. Dan review berikutnya yang kalian tunggu-tunggu, apakah raket ini bisa buat ngemes? Oh ya, tentu saja bisa. Tapi apakah semesnya bisa keras atau tidak? Luput. Nah, kalau semesnya keras itu tergantung teknik satu, kedua tergantung kamu titik pukulnya itu. Kalau dulu aku diajarin sama coach, titik pukulnya itu agak atas, jadi nggak tepat di tengah-tengah. Tapi itu kalau dulu, soalnya dulu raket itu nggak ada yang model isometrik, adanya model telur. Jadi mungkin kalau diarahin ngemes di daerah yang ujung bisa lebih keras, soalnya dulu tarian raket kan nggak tinggi ya, jadi supaya keras mukulnya di daerah atas itu kan tekanannya, tariannya itu lebih tinggi. Jadi mungkin karena itu coachnya nyuruh ngemes di daerah sana. Tapi untuk raket-raket baru yang udah sweet spotnya gede, apalagi yang memang tipe-tipe isometrik itu kan dibuat biar sweet spotnya itu jadi besar. Itu kalau ngemes pas di tengah-tengah ya bisa lebih keras. Nah, ini yang seperti aku bilang ya, jadi kalau dadaan defense-nya itu nggak bisa pakai raket ini, kurang cepat. Ada biasanya sih refleksku lumayan cepat sih kalau di smash dadaan kayak gitu atau diserobot lawan ya. Tapi ya nggak apa-apa, karena kamu mau pakai raket apapun ya nggak ada yang sempurna, pasti ada positif negatifnya. Tinggal kita manfaatin aja yang positif-positifnya aja. Kalau menurutku sih nano flare aku ngemesnya masih nggak bisa kayak bunyi duar gitu, nggak bisa. Tapi kalau pakai raket ini, ya yang pertama-tama aku kemarin tes sound ya, waktu habis senar tarian sama, terus senarnya sama, waktu aku pukul-pukul itu bunyi nyaringnya itu lebih enakan, lebih nyaring nano flare 700. Yang ini tuh nggak seberapa nyaring. Itu mungkin pengaruh juga dari bentuk framenya ya, dan bahannya kalau nggak terlalu resonance mungkin juga nggak terlalu nyaring bunyinya. Nah, itu juga pengaruh ke bunyi. Tapi ya apalah artinya bunyi-bunyian kalau yang penting itu kan speednya ya, kecepatan smashmu itu cepet atau enggak. Percuma kalau bunyinya keras tapi smashnya enggak kenceng, ya seperti tong kosong nyaring bunyinya dong. Tapi kalau dilihat hasilnya ya, walaupun suaranya itu enggak dor anter, tapi smashnya cukup kenceng, dan aku beberapa kali nyemes ke lawan kalau posisinya enak ya, kalau pas itu kebanyakan langsung mati lawannya. Jadi raket ini lumayan smashnya, meskipun dia bilangnya raket speed, padahal banyak orang yang nggak suka beli raket speed atau raket yang ringan. Apalagi ringan tuh yang maksudku yang balance pointnya kecil ya, di bawah 300. Itu mereka kurang suka, soalnya bilangnya nggak bisa nyemes kenceng. Tapi itu balik lagi ke teknikmu dan sweet spot atau daerah mukulmu itu berada di mana. Ya mungkin kalau aku pakai, atau kalau ini senarnya putus, mungkin aku akan turunin lagi. Kemarin soalnya aku pasang leaning 3 boost di 26 lbs. Sebenarnya dikasih gratisan senar dari Velet, tapi aku nggak mau bilang ke yang jual aku nggak mau pakai yang ini, karena pengen perbandingan yang supaya fair ya. Kalau aku pakai senar lain mungkin jadi nggak fair dong reviewnya.
Tapi lain kali aku mau coba explore ke ganti senar yang mungkin lebih hitting soundnya lebih tinggi, dan kalau ada sih yang lebih repulsive, soalnya pakai raket ini terasa agak kaku, makanya tangannya jadi sakit. Tapi setelah beberapa kali main pakai ini, terus terakhir aku ganti ke nano flare malah tambah sakit. Mungkin karena getarannya itu nggak sama ya antara yang Violet ini sama yang nano flare, makanya kok tambah sakit. Tapi ya dinikmati aja, karena memang di game yang terakhir aku main aku perlu raket yang lebih enak. Soalnya hampir kalah. Kalau untuk value ya, raket yang aku beli udah sama senarnya ini 550, gratis grip juga, itu aku rasa worth it. Jadi kalau bintang ada 5, aku kasih nilai 4,5. Jadi ini raket yang bakal aku keep, nggak aku jual, kecuali kalau ada yang lebih baik. Tapi sementara aku pakai ini, lumayan kok, lumayan enak. Jadi kalau buat nemenin anak-anak yang pelajaran itu, kamu perlu raket yang enak digunakan. Jadi effortless itu nilai yang wajib kalau kamu sering gendong anak-anak yang pelajaran. Tinggal ini ngatur timingnya aja. Kalau aku lihat sih agak ditunggu sebentar terus ngelop, jadi nggak terlalu cepet-cepet untuk ngelop ya, tapi ditunggu aja supaya sweet spotnya itu kena di tengah, lopnya bisa kenceng kok. Dan ini merupakan raket yang baru sih menurutku, bentuknya, dilihat dari bentuknya kan modelnya itu ya nggak kotak, ya nggak bundar, ya nggak isometrik, bawahnya itu kayak Y tapi ya nggak Y. Ini menurut pengalaman pakai raket yang baru sih menurutku. Kalau misalnya aku bandingin sama nano flare 700 ya, kalau misalnya untuk drive nano flare 700 itu nilainya 10, ini nilainya itu 8. Terus untuk nyemes, kalau nano flare nilainya 8, ini aku kasih nilai 9. Kalau untuk backhand nano flare aku kasih nilai 9, ini aku kasih nilai 7. Terus untuk defense, kalau nano flare aku kasih nilai 10, ini aku kasih nilai 8. Kalau untuk ngelop nano flare sama ini hampir sama sih, aku kasih angka 9. Untuk naruh-naruh bola atau placing-placing dan ketipis-tipisan di net ya, itu kalau nano flare aku kasih nilai 9, ini aku kasih nilai 10. Soalnya lebih halus dari nano flare untuk naruh-naruh bolanya. Kemarin pengalaman yang terakhir aku main pakai nano flare itu malah sering out, soalnya mungkin terlalu effortless, terlalu gampang untuk mukul, jadi banyak bola out. Karena yang ini sedikit lebih sulit daripada nano flare. Oke guys, gitu aja sih review kali ini. Intinya aku suka dengan raket ini dan bakal sering aku pakai. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, boleh silahkan langsung cantumkan di kolom komentar. Oke guys, gitu aja review raket Violet kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.